Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Uma Ternate, kelas C, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Saya selaku moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Dewi Kumala Husni Abdullah, Melani Wulandari, Safrina Maryam Anwar, Pratmi Kabir, Nurfenti Ade, Astuti Kenau, dan Faiza Milisha Abu Bakar. Sebelum melangkah lebih lanjut, di sini saya akan membahas mengenai pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materi dalam suatu asersi laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu tipe pengujian pengendalian. Ada dua tipe pengujian pengendalian, yaitu yang pertama Concrete Test of Control atau pengujian pengendalian bersama, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klien. Lalu yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Selanjutnya, prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu yang pertama pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien, yang kedua pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya, lalu yang ketiga melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan, lalu yang terakhir mengulangi kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkup pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan atau yang telah direncanakan oleh auditor. Semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin banyak bukti yang diperlukan yang harus dihimpun. Untuk klien lama, luas atau lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi juga oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Selanjutnya, terdapat penentuan saat pelaksanaan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dapat dilaksanakan pada 2 saat. Yang pertama yaitu selama pekerjaan intern, dan yang kedua pada saat mendekati akhir tahun. Jadi, selama pekerjaan intern, pengujian pengendalian yang dilakukan selama pekerjaan intern bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal sudah berjalan dengan baik sepanjang periode tersebut. Sedangkan untuk pada saat mendekati akhir tahun, pengujian pengendalian juga dapat dilakukan menjelang akhir tahun, terutama untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berfungsi dengan baik sepanjang tahun dan bahwa laporan keuangan akhir tahun dapat disusun dengan akurat. Baik, materi selanjutnya yaitu lingkup pengujian pengendalian. Nah, luas pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan dan yang telah direncanakan oleh auditor. Jika semakin rendah tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan, maka akan semakin banyak bukti yang diperlukan yang harus dihimpun. Biasanya untuk klien lama, luas atau lingkup pengujian dan pengendaliannya dipengaruhi juga oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit. Penentuan saat pelaksanaan pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian dapat dilaksanakan pada 2 saat, yaitu yang pertama selama pekerjaan interim dan yang kedua pada saat mendekati akhir tahun. Editor semestinya lebih mengutamakan pengujian pengendalian mendekati akhir tahun, dikarenakan idealnya pengujian pengendalian dilaksanakan pada keseluruhan. Baik, selanjutnya adalah menentukan risiko pengendalian, di mana dalam menentukan risiko pengendalian, auditor perlu melakukan 5 pengendalian, yaitu di mana pertama mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi untuk aserasi tersebut, yang dimana bertujuan untuk memahami jenis-jenis salah saji yang dapat terjadi pada aserasi yang diaudit. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi salah saji, yang dimana bertujuan untuk menemukan maksime yang diterapkan perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang ketiga, menghimpun bukti dari penguji pengendalian apakah rencana dan operasi pengendalian relevan atau efektif, yang dimana bertujuan untuk menilai efektivitas rencana dan operasi pengendalian. Yang keempat, mengevaluasi bukti yang diperoleh, yang dimana bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian efektif dalam mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang terakhir yaitu menentukan risiko pengendalian, menarik kesimpulan tentang tingkat risiko bahwa salah saji material dalam asuransi yang diaudit dapat terjadi dan tidak dideteksi oleh pengendalian. Program audit untuk pengujian pengendalian. Keputusan yang diambil oleh auditor berkaitan dengan jenis dan lingkup, dan saat pengujian pengendalian harus didokumentasikan dalam suatu audit dan kertas kerja yang bersangkutan. Selanjutnya,
kerjasama dengan auditor intern dalam pengujian pengendalian. Bila mana auditor independen melakukan audit atas laporan keuangan, entitas yang memiliki fungsi audit intern atau audit independen dapat 1. Melakukan koordinasi pekerjaan auditnya dengan auditor intern dan atau 2. Menggunakan auditor intern untuk menyediakan bantuan langsung dalam audit. Ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pengujian pengendalian. Nah, rancangan pengujian pengendalian ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas dari operasi suatu pengendalian yang mana berkaitan dengan bagaimana pengendalian tersebut diterapkan, konsistenkah pengendalian tersebut diterapkan selama periode, dan oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan. Prosedur untuk pengujian yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengendalian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanya jawab atau wawancara pegawai. Nah, tanya jawab atau wawancara pegawai ini adalah salah satu bahan bukti yang pantas. Maksudnya di sini yaitu bahwa cara tersebut merupakan cara yang efektif untuk digunakan agar dapat menambah wawasan bagaimana pengendalian diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga dapat memberikan atau mendapatkan kesempatan untuk mengetahui secara langsung pengalaman pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengendalian. Nah, yang kedua yaitu pemeriksaan dokumen, catatan, dan laporan. Prosedur atau aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian akan memberikan dokumenter yang jelas. Yang ketiga adalah pengamatan aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian. Nah, jenis aktivitas yang berkaitan dengan jenis pengendalian lainnya tidak akan meninggalkan jejak bahan bukti. Nah, maksudnya di sini yaitu bahwa hal tersebut merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi atau menghilangkan nilai yang tidak memberikan nilai tambah terhadap pengendalian, sehingga beberapa jenis aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian lainnya tidak akan meninggalkan jejak bahan bukti, sehingga sulit bagi auditor untuk mengevaluasi efektivitasnya pengendalian. Kemudian yang keempat yaitu pengulangan prosedur untuk klien. Nah, pengulangan prosedur untuk klien di sini yaitu cenderung terhadap pengulangan prosedur yang dilakukan oleh klien sebelumnya, sehingga meskipun adanya dokumen catatan, namun isinya tidak cukup untuk membantu kepentingan dari auditor untuk mengevaluasi efektivitasnya. Selanjutnya ada pengujian substantif. Auditor harus menghimpun bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Perancangan pengujian substantif meliputi penentuan yang pertama sifat pengujian, yang kedua waktu pengujian, dan yang ketiga luas pengujian substantif. Nah, kemudian ada penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif. Prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif ada 8, diantaranya yaitu yang pertama ada pengujian pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Yang kedua ada pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga ada menginspeksi dokumen dan catatan. Dan yang keempat ada melakukan perhitungan kembali. Yang kelima konfirmasi. Yang keenam analisis. Yang ketujuh tracing. Dan yang kedelapan ada vouching. Nah, selanjutnya ada sifat atau jenis pengujian substantif. Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif, yang biasanya juga lebih mahal. Ada 3 tipe pengujian substantif yang digunakan, yaitu yang pertama pengujian rinci atau detail saldo, dan yang kedua pengujian rinci atau detail transaksi, dan yang ketiga ada prosedur analitis. Nah, yang terakhir adalah hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasikan kemungkinan salah saji memengaruhi nilai rupiah dari laporan keuangan. Sedangkan suatu pengecualian dalam pengujian substantif transaksi atau pengujian terperinci saldo merupakan suatu salah saji dalam laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian dinamakan deviasi
Uji pengendalian. Baik, dari pembahasan mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif, dapat disimpulkan bahwa pengujian pengendalian dan pengujian substantif merupakan bagian penting dari proses audit yang membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang memadai untuk mendukung opini auditor terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemahaman yang baik tentang kedua jenis penguji ini sangat penting bagi auditor untuk melakukan audit yang efektif dan berkualitas. Itu sekian dari pembahasan kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat penyampaian materi berlanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.